Karena yang diinjak bukan tanah tapi pasir yang diambil dari pantai selatan. Ini baik sekali bagi ibu, bapak, adik, mas, mbak ya. Insya Allah kalau punya rematik bisa sembuh. Tidak kotor di kaki dan tidak lengket di kaki. Karena ini bagus ya. Jadi Keraton Surakarta dengan Jogja itu pasirnya diambilkan lagi dua ya, dari Merapi dan dari pantai. Semua ada hubungan Pak. Jadi Keraton Surakarta dan Jogja ada hubungan dengan Kanjeng Ratu, bukan Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul pengikut banyak. Kalau Kanjeng Ratu Kenconosari atau Kanjeng Ratu Kidul masih ada keturunan dari Pajajaran, putri dari Prabu Siliwangi. Nama kecilnya Retno Dewi Sri. Maka Kanjeng Ratu Kenconosari salah satu istri Raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta. Di Jogja pada masa HD9, di Keraton Surakarta pada masa PB10, masa kejayaan, masa keemasan di Keraton Surakarta. Ya, masa kejayaan di PB10 banyak tambahnya PBX bangunannya keraton. Kalau Bapak tadi ya, Pak Beni sama Pak Agus mau masuk wilayah kota Solo banyak gapura lambangnya PBX satu pun. Ya. Dan maaf ya, tempat bertemunya raja dengan Kanjeng Ratu Kidul di Keraton Surakarta di Menara itu. Jadi bangunan itu dibangun tahun 1782. Sudah ada yang lahir kah? Belum. Yang belakang-belakang sepuh-sepuh itu mungkin sudah lahir belum? 18 berapa tadi? 1782. Digunakan dulu tempat bertapa raja, mengintai musuh, melihat bulan rukyat, bertemunya raja dengan Kanjeng Ratu. Sekarang sudah tidak digunakan kembali, cuma digunakan untuk acara sesaji setiap malam Jumat dan Selasa. Bukan untuk bertapa lagi. Nggak usah pakai bulan ini Pak. Setiap malam Jumat dan Selasa Selasa Kliwon loh Pak. Sewu. Itu Selasa apa? Karena anggur kasih kelahiran Kanjeng Ratu Kenconosari. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Nah bangunan ini mohon maaf, berlantainya ada 5, melambangkan rukun Islam ada 5. Nah dulu membuatnya nggak pakai semen, perekatnya pakai tata sebu, putih telur dan pasir. Nah penyangganya nggak pakai besi loh, kayu. Maka Keraton Surakarta itu kalau bangun semua kayunya dari hutan Donoloyo, dari Worantoro, Wonogiri. Logoimo Pak. Semua bangunan keraton semua dari kayu jati, Dono sampai sekarang masih kuat. Berapa tahun ya? Keraton itu umurnya sudah hampir 2,5 abad. Dan pendopo itu Nun Sewu bukan tempat tinggal raja, tapi dipakai tempat menerima tamu, tempat untuk upacara adat. Besok suro Pak, tanggal 26 ya, keluarnya 26 malam Jumat. Nanti pendopo itu penuh para tamu-tamu dan abdi dalamnya duduknya di bangsa tiga ini. Ini khusus untuk para abdi. Kalau Pak Agus sama Pak Beni mau ikut boleh, asal pakai adat. Iya, gangguan desa kan, kita duduknya di pendopo. Malam Jumat ini baru bersih-bersih, dalam abdi karena apa? Yang besok mau dikeluarkan pusaka-pusaka dalam. Wujud tombak. Ya, keluarnya nanti jam 12 malam. Keluar pusaka. Malam Jumat besok ini Pak. Ya. Tanggal 26. Perempuan harus pakai kondenan kebaya kain, nggak boleh pakai kudung. Kondeknya enggak ada. Nggak pakai kudung loh Bu. Kondenya Pak Bu. Apa saya dandani? Nanti yang dandani bapak saya mau. Pak Beni sama Pak Agus tak dandani. Kalau perempuan saya nggak berani. Karena harus pakai kondenan kebaya kain. Kalau yang abdi dalam harus pakai temben, nggak boleh pakai. Ya abdi dalam, kok kamu kok salah tembenan.
Berarti kalau baju surgeon ada sewa di sini Pak? Atau Ada di pindah? surgeon ya, biskap. Oh, beskap. Surgeon lain lagi. Biskap ya nanti pakai biskap Pak. Pak. Iya loh pasti loh. Kalau ke makam tidak boleh pakai bawa keris. Ke makam. Aturan di Imogiri Jogja. Maka Keraton Surakarta dan Jogja itu raja-rajanya makamnya ada di Imogiri, bukan Giribangun loh. Kalau Giribangun tempatnya Ibu Tin Soeharto. Nih, para raja-raja yang sudah meninggal mulai dari PB 1 sampai PB yang ke 12. Mohon maaf ya. Ini Sultan Agung. Mungkin adik-adik tahu ya, Sultan Agung ini abad keberapa tuh, Mbak? Ada yang sekolah belum nih? Kurang satu ya Pak? Kamu yang tahu Sultan Agung? Sultan Agung. Yang sini beda, Pak. Kelihatan juga. Tadi yang belajar lupa. Putra Pakubono pertama. Jadi yang tahu. Maka Bapak tadi mengatakan tua Jogja, lah mana tak turun lain. Tapi asal usulnya dari Jogja dulu. Pak. Jogja pindah nggak Nah, mau turun kalau pindah. Jogja itu kan Mataramnya di Kota Gede dulu, Kota Gede, ya. terus pindah sini, sekarang Mataramnya di sini. Karena di Jogja cuma Kota Gede sama mana? Ada yang sebelum Kartosuro Pak. Pleret. 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 Ya. Nah itu kan pindahnya ke situ dulu, Pleret. Baru ke Desa. Kalau tidak salah zamannya Sultan Agung ini. Sewu mau buka lampu Pak, namanya Kiai Remeng. Itu yang Bapak kuning ya? mau membuka Yang kuning-kuning itu Pak? yang tengah itu mau dibuka. Kiai Oh, Remeng. yang tengah ya, yang tiang tengah Itu ya. bukanya harus pakai sesaji Pak. Nanti nutupnya juga harus pakai sesaji. Itu namanya Kiai Remeng. Ini mau dibuka kenapa Pak? Mau dibersihkan satu, mau kan acara suruh. Jadi kaca-kaca juga dibuka semua, dibersihkan hari ini. Nanti Kemis sudah sesaji, pusaka dan jamasan pusaka. Tapi nggak untuk umum Pak. Yang boleh cuma putra mahkota dan putra putri dalam. Tapi harus dikunci, nggak boleh apa itu namanya tatak. Jadi pusaka di dalam tangkus ini bisa dikirakan ada 13 pusaka tombak yang dikeluarkan jam 12 malam. Ya. Jadi nanti abdi dalamnya Pak, itu kalau sowan menghadap raja dari depan pendopo masuk sana jalannya jongkok, nggak boleh berdiri, merunduk pun nggak boleh sampai sekarang. Ini patung-patung dari negara Yunani. Kalau pot-potnya dari Cina, yang dibungkus-bungkus itu lampu. Ya tadi ya bilang ya, lampu itu kenapa dibungkus satu debu kedua burung, maka biar tidak kotor. Kalau menurut Pak Beni, Pak Nelson, Pak Agus gimana kesannya keraton? Sakral. Sakral, Bapak apa? Nggak apa-apa Pak. Poin nggak apa, nggak apa-apa saya nggak mah. Monggo seneng aku mah Pak. Sakral, Bapak Agus. Sejarah Pak. Kalau menurut saya misalkan patung-patung itu kalau enggak dengan model seperti itu Nah itu pemberian. Itu sejak masa PB itu tahun 1893 sampai 1939. Iya dari Yunani. Iya, Bang ya. Iya, makanya beda. Nah kalau maaf loh ya Pak namanya kita keraton ya, ya kita nggak tahu. Jadi kalau kita dikasih ya kita dipakai. Banyak loh informasi yang kebutuhan ya baca buku aja. Ya, baca buku di bawah Keputren, Taman Sari di dalam. Kalau saya pakai ada Jawa. Untuk kehidupan sehari-harinya Sinuwun di sini atau di dalam. masih di keraton itu Iya, di sini. ya namanya keraton kan tempat tinggal raja di dalam. Nah raja sekarang tinggalnya di dalam sana kan ini masuk dalam. Itu ada tempatnya Bu bagus namanya Sasono Putro. Dia punya 3 istri, anak 7. Tapi anak 7 aturannya kalau sudah menikah keluar, kalau belum menikah tidak. Kecuali putra mahkota loh. Sewaktu besok raja meninggal, beliau yang menggantikan tahta.
Beni mau masuk sana boleh, asal jadi menantunya. Saya cucunya malah. Bercanda loh Bu. Bu itu deg-degan loh. Ya, jadi tempat tinggal di dalam. Kemarin Pak, kalau Bapak kesini kunjungan, sebelum jauh sih. Tapi pengunjung sampai sana nggak boleh, deket nggak boleh, cuma di situ aja. Ini kan nggak boleh. Karena yang jaga para abdal. Ini nggak oke Pak. Aku besok mau dibuka di cermin-cerminnya dibuka. Kalau ini apa? Toko 4 itu yang masih lapisan emas juga dibuka. Buka Pak, yang lapisan emas. Tokonya 4 itu kan dari hutan Donoloyo, dari Woryantoro. Loko Imo Pak, kampung saya Pak. Ya. Nah jadi nanti menurut saya kalau Pak Agus, Pak Beni jadi itu sama Pak Nelson bikinnya di tembok itu kursi saja itu tamu VIP Pak. Ya mungkin nanti ya gubernur ya untuk Sultan Jogja datang Bapak nanti acara kirap wisata sudah disiapkan kursinya kira di sana. Nanti Bapak bisa foto dengan lajur kalau mau ke kirap loh. Oh tapi nggak boleh pakai alas kaki, ngeker keliling Pak. Nanti masuknya jam 3 Malam Jumat itu ya. malam Jumat. Dari Pak Agus yang rombongan saya mana? Oh di sebelah kan Pak Nelson ya. Yang di masih di halaman mari sama-sama berkumpul bersama biar rombongan yang lain bisa itu aja makan kan sendiri Pak budaya nggak dari kantor tapi sendiri iya cuma dapat gajinya sekian Pak Nelson ya jadi yang kantor itu ya tadi Pak bawa sendiri enggak ya, ini ya kita sudah selesai melihat keraton nanti kita masuk museum yang tadi lepas sendanya mau dipakai kembali bisa diambil ya dengan syarat satu orang ngambil satu sepasang. Iya. Ya, jangan ngambil ya. Nah, betul itu. Pak Beni nggak usah garuk-garuk. Nah, iya Pak, masa punya orang diambil Pak. Dan yang kedua, yang tadi pakai kainnya mau dilepas tapi jangan semua lepas. Boleh dibawa pulang. Betul itu Pak. Boleh. Ini ya, kita sudah masuk tadi keraton dan kita masuk dulu ya. Ini saya perkenalkan gambaran saja. Tapi ini menurut saya ya, dimulai dari KB 5 sampai KB 12. 1 sampai 4 ada dengan keraton tadi. Jadi tidak tempatnya tidak tahu ya. Mulai dari KB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, KB 12 mohon maaf beliau sudah meninggal tanggal 9 Juni tahun 2004 meninggalkan 6 istri 35 anak. Anaknya dari 6 jadi 1 istri ya 6. Dari 6 tadi kakinya 35. Karena dulu ya yang baik ya Pak Ali ya. Dan putra putri dalam sawah doa almarhum SSI SKS sampean dalam ingkang sinurun kadek soal Pak Budiono Senopati Nalobongan Rama Kali Ampun Sri Pak. Maka begini KTP SI SKS itu dan pada masa kejayaan masa keemasan Pak Arya dan Pak Agus di 10 Pak Beni masa kejayaan masa keemasan di Keraton Surakarta. Beliau punya profesi
permaisuri dari Jogja, Kanjeng Ratu Emas, putrinya Hamengkubuwono. Tapi ya, dulu kalau Raja meninggal, mencari permaisuri harus dibawa ke Jogja. Sekarang sekarang itu dulu ada ada. Dan kedua, sayangnya beliau mempunyai putri saja, anak satu tok putri, Kanjeng Ratu Bayun, menikah dengan Raja Madura, Sumenep Cakranegara. Kan nggak bisa menggantikan tahta, Pak. Ya kan? Nah, karena apa? Beliau ingin mempunyai putra laki, anak laki yang mencari istri. Selir berapa hasilnya? 42 selir, anaknya 65. Bener ya, Pak? 14 selir loh, Pak. Bapak sampai cukup ya, Pak? 14 selir loh, Pak Ari ya? 14 selir dan anaknya 65. Selir pertama, anak pertama lagi beliau Pakubuwono 11 yang menggantikan tahta. Boleh Pak, masalah laki. Kok dasar tak boleh dasar diri masalah laki. Kalau Jogja besok yang gantikan harus adiknya, bukan anak perempuannya. Gak boleh Pak. Aturan keraton akem paugeran harus laki. Maksud jenis sulting harus sultan ya laki. Gak boleh perempuan. Nah, besok bilangnya gini, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Bawono. Bukan Buwono, Bawono karena perempuan. Nah, besok gantikan loh, kalau ganti loh. Tapi harus adiknya. Nasional dan Ekasimun Kanjeng Sultan Senopati. Menantu nggak boleh. Ya nggak boleh apa menantu. Bukan silsilah. Harus adiknya atau anaknya. Beliau punya cucu yang enam dari siapa? Bapak dari Bapak atau ya. Bu Muryati Sudibyo sekarang cucu dari 2 Ina Bertanju 3 Oki Darsono 4 Nuki Kusuma Sepri lucu loh mana 5 Dr. Raisa Bapak itu dari 10 yang ke-7 Bapak Setiawan Juri nih Mari dan yang ke-8 Bapak mantan Kapolri Rusdi Harjo dulu mantan Dubes Malaysia 7 dan yang terakhir Bapak Jenderal Jatikusumo dulu mantan Kasat Angkatan Darat zaman waktu Pak Harto. Jadi Pak Harto nggak punya kan diikutin Soeharto dari Pura Mangkunegaran. Ibunya Ibu T namanya Kanjeng Raden Ayu Sumoharyomo, punya anak 2 Raden Ayu Suhartini kakaknya Niki dan Raden Ayu Suhartina. Jadi Pak Harto nggak punya orang budaya Pak. Kalau Ibu T masih gara diri. Maka ibu negara yang punya aura tinggi ada 3. Pak Beri tahu, Pak Agus tahu, Pak Nelson tahu, Pak Ari. 3 ibu negara yang punya aura tinggi siapa Pak? Bukti 1, 2 siapa? Enggak masuk. 2 siapa? Ibu Ani. Satu lagi siapa? Bukti, Bu Ani, satu lagi siapa? Ibu? Presiden yang itu siapa sih? Oh, Ibu Irian. Ibu Irian dari Pura Mangkunegaran, kalau SBY dari Habibie. Bapak tahu saya punya siswa. Maka ada gini, Mangkunegaran itu ponakan dari Keraton Seragen. Kalau Pak Walang ke-8 putra dari PB maaf ya, kalau Mangkunegaran gak saja loh. Ada yang mengatakan keraton ada 2 keraton. Keraton ya cuma 1. Kalau di Mangkunegaran bukan keraton, namanya Pura Mangkunegaran.
Ya, siapa yang mau minang belum loh. Belum punya pendamping loh, Gusti Brand. Maka Mangkunegaran itu ponakannya Raton Rakam. Gelarnya KGPA Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegaran. Kalau Jogja, Pulau Pakualam yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Anaknya BP 10 Mas. Ya, Pakualam ke-8. Nah, tahu. Yang ke-8 Pak. Pakualam yang ke-8 makan dulu ya. Habis dari ya jadi Wakil Gubernur. Jadi BP 12 kan ninggalin 35 anak. Apalagi di dalam keraton kayak Mangkunegaran sama Sirus perannya mereka ya kamu enggak kan bagi rakyat bagi mati kan saya baca kalau di pemerintahan apa perdana menteri itu sebagai maka kita kan sebagai sultan ya gubernur dua pemerintahan enggak ada tapi sebagai politik tidak mau berposisi terasa maaf aja kemudian sebagai apa pemangkuan juga jangan ada kesadaran dalam sebagai simbol. Sekarang lu pernah bisa daerah Sula Selatan Itu bukan. Jogja apa? Lu pernah jadi ibu kota istimewa. Maka dia masuk ke dalam sama dengan Keraton Surakarta. Ada mau tanya apa Ibu? Mari tahu siap ngantul tadi. Bu Ajeng ya. Mari Pak Beni, Pak Nelson, Pak Agus. Kenapa di Solo ini Itu pernah jadi Pamong Praja diculik aja. Gini Pak Nelson, Pak Agus sama Pak Ari ini ya. Dulu sebelum masuk Islam kan kerajaan Mataram Hindu di Jawa Timur, gimana Pak? Singosari Kediri, Doho, Di Mojokerto. Majapahit. Pernah ke sana Pak, Mojokerto? Belum. Ke sana Pak? Saya udah ke sana. Nah, saya di sana ada makamnya ibunya Raden Patah dan Kaulan. Siapa itu? Ini Cempong. Jadi Raden Patah itu putra dari Brawijaya. Tapi yang dari Tuban siapa ya? Tak tanya. Yang dari Tuban yang dari Tuban itu bapak ya? Di Tuban itu ada, oh iya tadi. Di Tuban itu ada makamnya Sunan Bonang. Dan ini bapak ibu kalau ngajarin Pak Ari, Pak Agus ya, ngajarin anaknya jangan bilang Sunan Kalijaga jaga kali. Dia bukan jaga kali Pak. Dia jaga tongkat, tongkatnya Sunan siapa? Sunan Bonang. Ya, Sunan Kalijaga itu jaganya kan jaga kali loh. Jaga tongkat, tongkatnya Sunan siapa Pak? Sunan Bonang. Jangan jaga kali loh. Dia jaga tongkat, tongkatnya Sunan Bonang. Ya Pak Nelson ya. Kok cari anak-anaknya kasihan. Oh Sunan jaga kali jangan. Dia jaga tongkat, tongkatnya Sunan Bonang. Karena Sunan Bonang sama Sunan Kalijaga ada hubungan. Sunan Kalijaga putra dari Tuban. Siapa bapaknya namanya? Ada yang tahu? 5.000. Bu Ajeng, Pak Beni. Bapaknya Tuban siapa? Ronggolawe. Di sana ada makamnya bapaknya Sunan Ampel. Bapaknya Sunan Ampel siapa? Kalau mau Surabaya ngerti Sunan Ampel, makam di mana ya? Surabaya. Ya di Bungkul. Saya udah ke sana Pak. Kayak makam Sunan Bekti kayak orang mana Arab.
modelnya, rambutnya, bajunya subhanallah. Bagus. Kalau makamnya Sunan Ampel itu nggak mau dicungkup Pak, lebih tua. Dan kalau mau masuk makam harus pasang bel. Iya, rumahnya panjang Pak, makamnya Sunan Ampel. Maka bapaknya ada di Tuban, makamnya namanya siapa Pak? Bapaknya Sunan Ampel. Ada yang tahu? 10.000. Sunan Ampel. Ada yang tahu? Siapa Pak? Pak Agus tahu? Asmoro Kondi ya Pak. Nah ini ada sebuah lembu ya Pak Ali ya, Pak Nelson ya. Lembu ini salah satu, mohon maaf, di Bali. Iya. Kan nggak boleh Sunda ya Pak, ada Pak Benny ya. 1, 2, India. Satu lagi mana Pak Agus? Ada. Satu lagi di mana? Ada. Di Kudus. Kalau Pak Agus ke Kudus, saya syukur sapi nggak ada soto kerbau. Karena menghormati yang beragama Hindu. Di sana ada makamnya Sunan siapa Pak? Kudus. Sama Sunan Muria. Nah, di Prambanan, Pak Beni tahu mungkin sama Pak Agus, Pak Ali ya. Di Prambanan ada sebuah patung yang terkenal. Nih, Bu Ajeng tahu? Pak Agus tahu kali. Di Prambanan Pak Beni. Siapa? Itu mitos atau asli ya? yang Mitos. yang dianu itu kan Mitos Pak. Apa benar Pak? Katanya Pak. Gimana Pak? Kalau ceritanya gimana Pak? Ya, cuma hanya ilusi saja. Apa? Terus gimana? Ilusi cerita. Itu ada di sana kisah, bener loh Pak. Di sini membahas ribu candi. ini kurang satu itu Ya, siapa yang nyuruh? Ayo. Bandung Bondowoso. Bapak nggak pernah ngikutin Senjata Ramayana ya? Itu ada Sinta dan Rama dan Sinta. Itu ada kisahnya. Dia membuat juga candi yang terkenal siapa? Di sebelah selatannya Candi Prambanan siapa? Ratu Boko. Mari. Nah ini ada sebelah Ganesha sebagai simbol apa? Kependidikan. Dia ini Buddha. Ini ada salah satu di Borobudur terkenalnya apa Pak? Borobudur ya, Stupa. Siddhartha Gautama. Iya, iya. Hindu. Nah, ini kemudian Pak Agus gak tahu lagi. Runtuhnya Majapahit siapa? Runtuhnya Majapahit. waktu diserang itu Raden Patah itu iya Tribuana Tunggadewi. Diganti oleh putranya Raden Wijaya. Raden Wijaya meninggal ganti oleh siapa? Brawijaya. Mari. Ini boleh. Pak Beni menikahkan putrinya dengan putra raja. Mbak ini naik tandu, yang perempuan, yang laki naik kuda. Tradisi Pak Kraton sampai sekarang masih loh Pak, saya nggak bohong. Putrinya raja naik tandu, lakinya naik kuda. Tapi kalau putrinya dari luar nggak boleh naik tandu, kereta. Bedanya di perempuan, tetap naik kuda. Nanti Pak Beni sama ibunya naik kereta. Banyak yang juga naik kereta karena menantu putri dari luar nggak boleh. Tapi kalau laki menantu berolahraga ini namanya hasil ya. Kalau budaya dari satu, laki nggak sama. Nggak ada. Kalau dua ada Pak, ini ada sudah yang adalah tempat yang sudah. Namanya cara terbuat dari perunggu. Mari Pak Ari. Ya, salah putri Pak. Ini ya. Putrinya naik tandu tadi, lakinya naik kuda. Membak-membak diri pakai tempat perhiasan, mas kawinnya. Nih. Mungkin ada yang mau foto di pengantin yang belum nikah itu siapa?
Bagian jalan bagian. Mari jalan. Mari Pak Nelson. Ini penjaganya bajunya Timur Tengah ya? Gini Pak Beni, ini ada sebuah orang dari negara Turki. Ada 6 orang. Bagus ya. Beliau ingin bekerja di keraton pada masa Pakubuwono IX. Beliau diperintahkan oleh Raja ke-9 disuruh menjaga istri raja dan putri raja. Maaf. Saya caranya apa? Dikebiri biar tidak berbahaya. Nah, masalahnya masuk ke hutan nggak boleh. Pak Beni mau dibiri? Datang sendiri Pak. Iya, 6 orang. Datang sendiri. Iya, pengen menjadi istana. Tapi kita boleh ya? Jaga keputusan ya nggak boleh. Karena aku udah stres milih harus beli dulu mau. Itu syaratnya ya. Ya, ini ada wayang dari kulit ini buat apa ya? Kulit sapi, wayang dari kulit, wayang hitam. Dan ada juga wayang golek. Dari mana Pak? Jawa Barat. Jawa Barat, saya sama Bu aja. Jalannya sama. Jangan cepet. Mantap. Pengen ngomong gitu. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Kaget. Lihat badannya. Dan dongki mati Pak Bu. Ini Pak Beni ya, ada sebuah wayang beber. Wayang beber ini caranya kan digulung, dibuka ya, dicain. Sekarang mungkin nggak ada ya Pak Langka ya. Ini ada sebuah gong. Gong ini namanya Kiai Rendem. Diberi nama Kiai Rendem bukan untuk menolak hujan. Dipakai untuk jemput paringah mana. Pak Agus mana kena ibu kumpul. Jemput paringah. Ya, bukan untuk menolak hujan nggak boleh. Namanya aja Kiai Rendem. Gong ini lama sekali Pak. Tidak berkarat karena dari Peru. Ini ada sebuah topeng. Dari mana Pak? Topeng dari mana Bu? Aja. Pak Anto. Cirebon. Topeng dari Cirebon. Cirebon. Bener. Di Cirebon ada makam siapa Bu? Gunung Jati, isinya orang Cina. Oh, kayak tari topeng ya dari Cina ya. Menuju ke ruangan yang berikutnya kita lihat. Saya ya contohnya ya. Pak sampai bagian ada wayang beber di mana saja. Ini ada sebuah alat musik terbuat dari gading itu, yang nggak tercampur ya. Alat musik terbuat dari gading Pak, namanya rebab, bukan kebab loh. Kalau kebab dimakan ya Pak. Nah, kalau kebab jangan sebelah. Rebab ini terbuat dari gading, dari ujung sampai ke bawah ini gading. Yang saya tanyakan apa? Alat geseknya dari bulu ekor apa? Ekor kuda. Tiada gading yang tak, tiada manusia yang sempurna. Nah ini alat untuk mengendalikan gajah. Ini Pak Nelson naik gajah bawa ini. Nah bener, telinganya gede Pak Agus bener. Giniin. Dan kepalanya giniin. Yang itu apa? Belok kanan, belok kiri. Ini namanya cis. Kalau yang ditempel itu namanya taji. Sekarang mana itu taji itu? Biasanya Pak tahu. Taji. Ya. Jadi tajam sekali Pak Ari ya. Dan ibu
Ajeng naik gajah loh itu telinga tarik begini. Contohnya itu. Bahkan dulu yang makin siapa? Pak dulu naik gajah loh itu. Gajahnya ada 2 loh. Ini sampai ada. Masih ada berapa sih? Nah, ini ada sebuah keris. Keris ini diberi nama keris Palang Sari. Bukan orang yang pakai, ditaruh di dalam Raden Patah tahun 1512 dibantu oleh para wali songo. Ada yang pernah ke Masjid Dewan? Bapak? Di sana ada apa, Pak? Ada toko yang dari Ya, itu yang di sana, Pak. Ada apa loh, Pak? Siapa saja, Pak? Jaga sama dan di sampingnya Masjid Demak ada makam, makamnya Raden Patah bersama putranya Kijana Pak. Apa putranya? Lagi Pangeran Sadrana. Ini Pak, mari sini. Oh, lagi ibunya. Mari Bu Beni. Mari sebentar. Agak sini Pak, untuk lewat. Ini, nah, biar tahu. Tahu dulu ya. Nih, mari ya. Mohon maaf ya, itu jangan dipoto ya. Kereta jenazah.